Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Arisa Putra dari kelas Psikologi 2C dengan NIM 200701010 akan mempresentasikan materi model pembelajaran kesulitan belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nia Anggreni Noveni. Model pembelajaran kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. Gangguan tersebut bisa dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Batasan tersebut mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan perspektual, luka pada otak, disleksia, afesia, perkembangan. Selanjutnya, menurut The Board of Association for Children and Adults with Learning Disabilities atau ACALG, kesulitan belajar disebabkan oleh adanya disfungsi neurologis. Disfungsi neurologis adalah kondisi di mana adanya gangguan sistem fungsi pada neurologis atau urat saraf atau adanya kelainan pada fungsi neurologis tersebut. Gangguan atau kelainan pada neurologis tersebut pada akhirnya menghambat perkembangan, integrasi, dan kemampuan verbal atau nonverbal. Kesulitan belajar dapat berwujud kesulitan belajar dapat berwujud sebagai suatu kekurangan dalam satu atau lebih bidang akademik, baik dalam mata pelajaran yang spesifik seperti membaca, menulis, matematika, atau menghitung dan mengeja, atau dalam berbagai keterampilan yang bersifat lebih umum seperti mendengarkan, berbicara, dan berpikir. Selanjutnya, hakikat model pembelajaran. Menurut Saifuddin dan Berdiati, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya ada gejala-gejala dalam kesulitan belajar. Yang pertama yaitu menunjukkan prestasi yang rendah atau berada di bawah rata-rata yang dicapai oleh peserta didik pada umumnya. Yang kedua, hasil belajar atau prestasi yang diperoleh tidak seimbang dengan usaha yang sudah peserta didik tersebut lakukan. Lalu yang ketiga, peserta didik lambat dalam mengerjakan atau melakukan tugas-tugas belajar. Yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap yang kurang wajar dalam proses pembelajaran. Lalu yang kelima ada menunjukkan perilaku menyimpang, misalnya seperti suka membolos, tidak mengerjakan tugas, tidak mau bekerja dengan teman-temannya, lalu terisolasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu emosional, misalnya peserta didik tersebut mudah tersinggung, mudah marah, mudah murung, rendah diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Fenomena kesulitan belajar seseorang biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun, kesulitan belajar juga dapat diartikan atau kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku atau misbehavior, seperti suka berteriak-teriak di dalam kelas, lalu juga mengganggu teman-temannya yang lain, bahkan berkelahi dengan sesama teman, terus sering membolos, dan sering keluar atau tidak mengikuti pelajaran dari sekolah. Lalu selanjutnya faktor penyebab kesulitan belajar, ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal
Ini hal-hal atau keadaan yang muncul dari dalam diri sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal itu meliputi gangguan atau kekurangan kemampuan psikofisik dari peserta didik atau dari siswa, yaitu pertama ada faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor yang berhubungan dengan jasmani peserta didik. Misalnya ada misalnya yaitu kesehatan. Kesehatan adalah faktor penting dalam belajar. Karena keadaan atau kesehatan peserta didik sangat berpengaruh terhadap efektivitas belajar, baik keadaan atau kebugaran jasmani. Lalu yang kedua ada cacat badan, itu dapat juga menghambat proses belajar. Cacat badan itu termasuk misalnya setengah buta, lalu setengah tuli, gangguan berbicara atau bisu, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan rohaniah. Termasuk dalam faktor ini yaitu intelijensi, bakat, minat, motivasi, kesehatan mental, dan emosi. Dalam faktor psikologis yang pertama yaitu kurangnya kemampuan dasar intelijensi yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa. Intelijensi menunjukkan kepada bagaimana cara individu tersebut bertingkah laku, cara individu bertindak, yaitu cepat atau lambatnya individu tersebut dalam memecahkan setiap masalah yang ia hadapi. Lalu yang kedua, kurangnya motivasi dalam belajar. Motivasi merupakan pemberian dorongan atau semangat sehingga dapat menimbulkan minat, perhatian, dan kemampuan peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari faktor yang datang dari luar individu atau luar diri peserta didik. Faktor eksternal itu meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajarnya. Faktor lingkungan ini meliputi pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama bagi peserta didik atau siswa. Tetapi dapat juga sebagai faktor penyebab kesulitan belajar tersebut. Misalnya seperti ketika anak mendapat masalah di dalam keluarga, anak tersebut akan mengalami sebuah tekanan tersebutlah yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. Lalu yang kedua, lingkungan sekolah. Guru juga dapat menjadi kesulitan belajar bagi siswanya. Misalnya itu cara penyajian atau cara penyampaian guru dalam menyampaikan materi kepada para siswanya itu kurang menarik. Jadi itu bisa menjadi penyebab siswa atau peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar atau mengalami kesulitan dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian ada jenis kesulitan belajar dalam psikologi. Dalam psikologi pendidikan, yang pertama kesulitan membaca atau disleksia. Secara umum, disleksia diartikan sebagai keadaan di mana seorang anak memiliki kemampuan yang lemah untuk membaca. Disleksia sebagai gangguan dalam anak membaca yang dapat menyebabkan lambatnya anak dalam menerima pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Disleksia ini tidak dapat dideteksi sejak dini. Disleksia ini terlihat saat siswa atau peserta didik itu sudah masuk usia sekolah. Yang kedua ada kesulitan menulis atau disgrafia, jenis kesulitan belajar lainnya dalam ilmu psikologi pendidikan adalah disgrafia, merupakan ketidakmampuan atau kesulitan siswa untuk menulis sebagai salah satu kemampuan dasar belajar. Sama halnya dengan disleksia, anak dalam kondisi disgrafia juga kerap kali memiliki keterlambatan dalam pelajarannya.
meskipun terutama dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas sekolah yang mengharuskannya untuk menulis. Jadi apabila anak mengalami disgrafia atau kesulitan menulis itu, maka anak tersebut dalam mencatat setiap pelajaran yang ia dapatkan dari gurunya, anak tersebut akan tertinggal atau anak tersebut dalam menulis tidak secepat teman-temannya yang lain. Sehingga saat di rumah, ketika anak tersebut membaca tulisan yang sudah ia dapatkan dari gurunya, karena tulisan tersebut tertinggal atau materinya tertinggal, maka materi belajar dari anak tersebut kurang. Lalu yang berikutnya ada kesulitan menghitung atau diskalkulia. Kesulitan menghitung atau diskalkulia merupakan jenis kesulitan belajar lain dalam psikologi pendidikan yang perlu diperhatikan dengan baik. Seorang anak yang mengalami diskalkulia akan sulit menghitung atau memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka. Anak dengan diskalkulia akan mengalami kesulitan untuk dapat menerima pelajaran matematika atau pelajaran hitung lainnya atau segala sesuatu yang berhubungan dengan aritmatika. Berikut ada cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, orang tua menjalin komunikasi dengan guru kelas. Jadi orang tuanya itu berdiskusi dengan guru kelas, mencari solusi bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi kesulitan belajar pada anaknya. Lalu yang kedua ada guru berkoordinasi dengan guru PK atau bimbingan konseling. Apabila orang tua sudah menjalin komunikasi dengan guru kelas, maka guru kelas bisa melakukan koordinasi dengan guru PK atau guru bimbingan konseling untuk mencari penyebab kesulitan belajar siswa tersebut, lalu mencari solusi dari kesulitan belajar yang didapatkan oleh anak tersebut. Cara yang ketiga yaitu anak yang mengalami kesulitan belajar berkonsultasi langsung dengan psikolog. Cara ini menurut saya ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak, karena psikolog itu nanti bisa mengerti keadaan anak tersebut, bisa memahami keadaan anak tersebut. Lalu apabila berkonsultasi dengan psikolog, nanti ada suatu solusi yang bisa didapat atau yang bisa dilaksanakan oleh anak tersebut untuk mengatasi kesulitan belajar. Lalu yang terakhir, pihak sekolah membuat kurikulum pembelajaran yang tidak terlalu memberatkan bagi para siswanya. Berikut adalah referensi dari materi untuk kesulitan belajar. Sekian presentasi dari saya, Panca Adi Saputra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.